Problemnya adalah hanya Pak Prabowo yang memiliki tiket hari ini setidaknya. Betul. Bagaimana Anda menjelaskan situasi ini? Memang Pak Prabowo punya tiket, tapi tiketnya tidak cukup. Saya selalu merasa berkepentingan untuk berbicara dengan sahabat saya ini. Setidaknya untuk memahami dan mengukur seberapa panas atau dingin sih suhu perpolitikan di mana dunia saya. Karena saya mempercayai ilmu pengetahuan dan sahabat saya ini menerjemahkan itu dalam sebuah tata cara memahami perpolitikan modern kita. Burhanuddin Muhtadi. Bro, makasih sudah hadir ya. Terima kasih undangannya, Bang. Itu yang pembukaan saya tadi. Karena hari ini satu-satunya cara menurut saya untuk memahami apa yang terjadi adalah melalui apa yang kau kembangkan di lembagamu itu, indikator. Burhanuddin Muhtadi itu hari ini selain seorang peneliti juga seorang pemikir politik. Sungguh-sungguh saya mengapresiasi perjalanan Bur Muhtadi selama ini gitu ya. Bro, apa yang terjadi dengan perpolitikan kita hari ini? Pertanyaannya agak landai dulu gitu. Ya, kalau kita lihat perpolitikan di Indonesia, terutama pasca reformasi, memang satu hal yang sangat membedakan dibanding sebelumnya adalah pada masa Orde Baru itu politik terkontrol atau dipegang oleh satu orang, yaitu Pak Soeharto. Jadi yang terjadi adalah sentralisasi kekuasaan, bukan hanya di tingkat pusat, tapi pada satu orang. Nah, pada masa reformasi, demokrasi atau politik itu tersebar ke banyak pihak. Power bukan hanya dipegang oleh satu institusi. Terjadi poliarki. Nah, akibatnya publik menjadi penting. Bukan semata-mata eksekutif yang penting, legislatif yang penting, politik atau partai politik yang penting, tetapi warga jadi penting suaranya. Okay. Nah, itu yang membedakan politik hari ini dengan politik sebelumnya. Tidak ada satupun elit, tidak ada satupun partai yang mengingkari pentingnya suara publik. Jadi suara publik, suara Tuhan, itu betul-betul terjemahkan dalam politik demokrasi. Jadi misalnya zaman Pak Jokowi periode kedua 82% kekuatan koalisi itu sudah dipegang oleh Pak Jokowi, tetapi kalau approval Pak Jokowi turun di bawah 60%, apalagi sampai di bawah ambang batas psikologis 50%, itu politik jadi tidak stabil. Mengapa tidak stabil? Karena warga penting suaranya. Kalau misalnya suara mereka yang puas hanya di bawah 50%, itu akibatnya panjang. Apa? Kalau misalnya kebijakan suatu lembaga dikeluarkan oleh institusi yang trust publiknya rendah, jangankan kebijakan yang salah, kebijakan yang baik pun akan dipersoalkan. Jadi ini menunjukkan sekali lagi betapa pentingnya suara publik. Dan suara publik itu tidak hanya penting pada masa pemilu, tetapi juga setelah pemilu. Dan suara publik tadi diterjemahkan dalam berbagai macam suara, bisa dalam bentuk survei, bisa dalam bentuk media sosial, bisa dalam bentuk podcast seperti Bang Akbar Faisal ini. Nah, inilah power yang terdisperse dalam banyak institusi yang kemudian membuat siapapun mereka yang berkuasa tidak bisa mengabaikan opini publik tadi. Bicara publik berarti kan kita bicara pada sesuatu yang hari ini kita terima dan laksanakan dengan secara sungguh-sungguh. Setidaknya itu penamaan yang sering kita pakai. Penamaan demokrasi. Ya. Tetapi saya melihat, saya tidak tahu apakah kita setuju soal itu. Terjadi kelelahan pada demokrasi kita. Yang kemudian memungkinkan segalanya terjadi. Termasuk kemarahan beberapa pihak yang bisa saja mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan demokrasi itu sendiri.
di tempat saya Pak Salim Said mengatakan bahwa kelelahan demokrasi itu bisa menjadi pintu setidaknya bagi sebuah lembaga negara bernama TNI untuk melakukan sesuatu. Agak mengkhawatirkan pernyataan ini, agak mengkhawatirkan apa yang disebutkan oleh Pak Salim Said. Tetapi kita tidak boleh menafikannya sebab pernah terjadi di kita. Yeah. Ketika demokrasi itu yang kita sebut tadi dengan kelelahan. Yeah. Apa tanggapan Gor? Saya punya paper baru terkait dengan mengapa trust terhadap TNI, terutama dalam beberapa tahun terakhir, itu paling tinggi dibanding institusi yang lain. Jadi argumen Salim Said tadi ada dasarnya. Kalau kita lihat trust atau tingkat kepercayaan terhadap TNI pada masa awal reformasi itu kan jatuh. Ya. Tetapi dalam waktu singkat TNI muncul sebagai the most trusted institution di Indonesia. Dan sayangnya institusi-institusi demokrasi seperti DPR, partai politik, MPR, DPD itu justru tingkat trustnya rendah. Kami punya data dari indikator. Yeah. Coba tampilkan. Ini. Jadi coba lihat Bang Akbar. 4 institusi paling bawah itu institusi representasi rakyat. Tetapi tingkat trust mereka yang sangat percaya atau cukup percaya terhadap lembaga demokrasi ini paling rendah. Sementara TNI dalam paper saya yang akan diterbitkan oleh ISIAS Singapura, itu selama 7 tahun terakhir selalu berada di paling atas. Nah pertanyaannya adalah mengapa masyarakat cepat kembali pulih tingkat kepercayaan terhadap TNI, sementara partai politik yang tahun 99 itu tingkat kepercayaannya tinggi, partai ID tinggi, sekarang drop paling bawah. Nah pertama tentu harus ada otokritik ke partai politik, ya, termasuk mereka ekspektasinya kan tinggi di mata publik untuk menjaga marwah dan menyuarakan aspirasi rakyat, dan dipandang gagal. Tetapi kita tidak punya pilihan lain dalam demokrasi tanpa melalui partai politik. Jadi partai politik ya necessary evil. Jadi kita nggak bisa menolak. Tetapi saat yang sama TNI setelah masa reformasi dia menjaga jarak dengan publik. Zaman Orde Baru dia kan terlibat melalui rezim duifungsi. Tapi setelah reformasi mereka kembali ke barak, dan karena minim persentuhan atau interaksinya dengan rakyat, otomatis sentimen negatifnya juga minim atau berkurang. Nah, tapi betul yang tadi saya menemukan dalam paper saya itu, seiring dengan peningkatan trust terhadap TNI itu bersamaan dengan penurunan indeks demokrasi kita. Jadi indeks demokrasi kita menurut VDEM, Variety of Democracy, menurut Freedom House, menurut The Economist Intelligence Unit, itu saat yang sama turun di saat TNI trustnya meningkat. Yang kedua, ini juga menarik, ketika trust TNI paling tinggi, itu ada indikator otoritarianisme yang meningkat juga. Apa itu? Dukungan terhadap strongman. Strongman itu pemimpin kuat. Dukungan buat pemimpin kuat membubarkan DPR meningkat juga, meskipun masih minoritas ya, masih di bawah 50% data saya, tetapi trennya itu meningkat seiring dengan TNI yang trustnya makin tinggi. Jadi memang ada korelasi antara trust terhadap TNI yang tinggi dengan indikator-indikator otoritarianisme maupun ya menurunnya demokrasi tadi. Apa kira-kira menurut Anda yang membuat lembaga-lembaga politik ini seperti apa ya, bukan kehilangan kepercayaan, tetapi rendah kepercayaan masyarakat itu pada saat mereka mendapatkan ruang yang begitu besar untuk melakukan berbagai cara atas mandat dari reformasi itu tadi. Apa yang membuatnya seperti ini? Memang banyak hal ya, dan satu ini bukan hal yang baru, bukan hanya di Indonesia ya. Partai politik trustnya paling rendah kan banyak di negara demokrasi pada umumnya. Ada gap antara ekspektasi dengan realitas. Tetapi saya ingin mulai harapan terhadap partai politik yang membuncah tinggi pada masa awal reformasi. Jadi saya ingat sekali kita melakukan survei tahun 99, tingkat kedekatan pemilih terhadap partai saat itu 83%. Sekarang tinggal 11% orang yang merasa dekat dengan partai. Trust terhadap partai juga tinggi. Jangan lupa saat itu ada ratusan partai yang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Ya. Kemudian saat itu juga kita tahu
pertarungannya juga relatif ideologis antar partai. Tapi ada perkembangan yang di luar kontrol kita. Kadang kita ingin melakukan proses reformasi untuk memperbaiki kualitas demokrasi, tetapi ada semacam unintended consequences. Contohnya, perubahan sistem pemilu dari proporsional tertutup yang kita pakai sebelumnya ke proporsional terbuka. Itu punya korelasi dengan menurunnya tingkat party ID karena orang tidak lagi bertarung dengan membawa platform ideologis partainya masing-masing, tetapi pertarungan antar partai antar caleg dalam satu partai. Akibatnya adalah politik uang. Jadi studi saya di ENU misalnya, politik uang kita nomor 3 tertinggi dunia, bahkan 2 kali lipat lebih tingkat politik uang di Indonesia dibanding rata-rata dunia. Dan itu berkaitan dengan perubahan sistem pemilu dari proporsional tertutup ke proporsional terbuka. Dan itu punya implikasi lagi-lagi meningkatnya politik padat modal. Orang tidak lagi bicara politik pada taraf gagasan. Karena mereka membutuhkan modal besar untuk bisa memenangkan kontestasi elektoral yang mahal. Dan itu kemudian oleh sebagian elit partai kita dibarter ketika mereka menang melalui jalur politik transaksional dalam rangka menggolkan kebijakan yang tentu ada titipan sana-sini. Jadi upaya untuk mengembalikan modal tadi bertemu dengan sistem yang kebetulan sangat personalistik tetapi berbiaya mahal. Jadi ini semua itu rangkaian yang kita sulit untuk mengurai benang kusutnya, benang basahnya. Tetapi saya seorang institusionalis, artinya saya tidak menyalahkan politisinya, saya tidak menyalahkan pemilihnya. Kita harus mencari benang kusut dari sistem politiknya. Apa sistem politik yang tepat buat kita? Makanya saya termasuk orang yang membuka kemungkinan kita melakukan revisi dari sistem proporsional terbuka. Apakah kalau kembali ke proporsional tertutup bisa mengurangi politik uang? Kalau misalnya bisa, kenapa enggak kita coba? Tetapi kalau proporsional tertutup itu membuka kemungkinan terjadinya oligarki di tingkat partai politik, kita cari aja sistem campuran. Ya itu yang saya maksud. Saya masih politisi, Pur. Meskipun saya mengelola podcast seperti ini, tapi kan ini adalah proses pembelajaran. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan dan tidak boleh membiarkan kepercayaan publik terhadap partai politik itu atau lembaga-lembaga politik yang mendapat mandat dari konstitusi untuk mengelola negara itu terus-menerus tergerus. Kita harus melakukan berbagai cara. Kita harus mengupayakan berbagai cara. Nah, tadi Anda mengatakan kita mencari formatnya seperti apa. Apakah harus melalui amandemen? Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus diamandemen terkait dengan penguatan partai politik kita? Menurut saya dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen pasca reformasi, partai politik memang mengalami peningkatan kewenangan. Jadi tidak ada kewenangan atau jabatan yang ada di Indonesia tanpa melalui proses politik. Presiden melalui partai politik, kemudian hampir semua jabatan politik melalui partai politik. Tetapi ada satu memang potensi yang kita bisa lakukan amandemen, yaitu proses pemilihan presiden yang hanya menjadi covering eksklusif buat partai politik sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kita kan tidak membuka kemungkinan buat calon perseorangan. Dan ini berbeda dengan sistem presidensial murni, di mana calon perseorangan pun boleh. Karena sistem presidensial itu secara by nature itu beda dengan sistem parlementer. Jadi nggak perlu harus mendapatkan tiket sesuai dengan hasil perolehan di tingkat pemilu legislatif untuk bisa mencapreskan. Tapi saya saat yang sama, Bang Akbar, saya ingin melihat kritik besar kepada partai politik, terutama dalam beberapa belakangan ya. Partai politik itu kan satu institusi demokrasi, tetapi ironisnya partai politik adalah institusi yang gagal mendemokratisasikan dirinya sendiri. Dan itu contohnya banyak sekali. Jadi misalnya, pasca reformasi kita mengenal sistem pembatasan masa kekuasaan. Baik pada presiden, kepala daerah. Tetapi ketua-ketua umum itu banyak yang tidak mengenal pembatasan masa kekuasaan. Jadi mereka berambisi untuk mendemokratisasikan Indonesia dari berbagai macam jenjang level, tetapi kepada dirinya sendiri tidak. Yang kedua, partai politik pasca reformasi itu sangat berambisi untuk
mendemokratisasikan proses pemilihan jabatan-jabatan publik dari pilpres, gubernur, kemudian anggota DPR, anggota DPRD, DPD. Tetapi coba lihat proses pemilihan ketua umum partai-partai. Itu jauh dari nilai-nilai demokrasi. Yang terjadi adalah rezim aklamasi kan. Ya. Ya, kemudian partai politik menuntut banyak institusi publik untuk transparan, untuk akuntabel. Tapi coba lihat, institusi paling tidak transparan di Republik ini salah satunya partai politik. Jadi ada semacam inkonsistensi. Keluar mereka menuntut pihak atau institusi negara untuk transparan, untuk demokratis, tapi ke dalam mereka tidak melakukan itu. Nah ini yang kemudian menyebabkan mengapa partai politik trust-nya rendah. Karena dianggap tidak konsisten, tidak istiqomah. Jadi mereka kepada pihak luar menuntut banyak hal, tapi kepada diri sendiri banyak hal yang banyak ruang gelap di dalam partai politik yang membuat partai politik dianggap tidak konsisten dalam menuntut perubahan atau reform tadi. Agak sulit saya membantah itu sebab kita melihatnya secara telanjang di ruang publik. Dan sudah berkali-kali kita membicarakan soal ini. Salah satu problem utamanya itu adalah terlalu mahal untuk membiayai partai politik itu. Maka kemudian kita maju selangkah ke dalamnya, bagaimana kemudian hanya orang-orang tertentu yang tampaknya dibolehkan oleh zaman untuk mengelola partai politik. Yang saya maksud adalah orang-orang yang punya cukup modal untuk mengelola itu. Maka kita akan berbicara tentang oligarki. Oligarki modal dalam hal ini. Maka kemudian saya dan tentu saja kita semuanya menjadi tidak heran melihat datanya, indikator tadi. Tapi itu sudah sering kita bahas. Ada satu hal yang harus saya bicarakan dengan Anda. Karena ini adalah fenomena terbaru. Karena sudah langsung menyentuh pada pusat kekuasaan. Ada indikasi dan ada analisa yang mengatakan bahwa agak aneh perjalanan pemerintahan kita hari-hari terakhir ini. Di satu sisi kita bicara tentang Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi berhasil mengkonsolidasikan kekuatan partai politik itu. Kita bisa lihat di DPR. Itu sampai 82% terkonsolidasikan. Tetapi pada saat yang bersamaan di ruang publik pada banyak kebijakan-kebijakan negara tampaknya Presiden lebih memberikan kewenangan yang lebih banyak kepada yang dipercaya oleh orang adalah orang-orang yang lebih dekat atau mewakili wajah oligarki modal itu tadi. Anda paham yang saya maksud? Apakah ini bisa dikatakan bahwa Presiden meninggalkan partai politik atau memanfaatkan partai politik dan lebih memilih untuk bekerja sama dengan oligarki modal? Kalau kita lihat kenyataan pasca reformasi, oligarki dan partai politik sudah kawin-mawin, sudah bersatu. Kalau dulu oligarki main di belakang layar, partai politik berada di depan dan seringkali tidak langsung menjadi bagian dari oligarki itu sendiri. Bahwa kemudian ada tudingan partai politik disetir oleh oligarki, tapi oligarki bukan bagian dari partai politik itu sendiri. Tetapi perkembangan belakangan, terutama sejak era pemilu dengan sistem proporsional terbuka, dan sejak partai politik mengalami inflasi kewenangan, kan rumus korupsi itu sederhana. Menurut Glitgat adalah jika ada monopoly of power minus plus discretion of official minus accountability lahirlah korupsi. Nah partai politik itu kan surplus kekuasaannya makin tinggi pasca reformasi. Kemudian ada banyak diskresi minus akuntabilitas korupsi. Nah di situ menarik minat buat oligarki yang sebelumnya di belakang layar, mereka masuk ke dalam partai politik karena partai politik juga butuh modal kan. Tetapi yang harus dipahami oleh kita semua, oligarki ini tidak tunggal. Saya menulis di sebuah jurnal terkait dengan 1 tahun Pak Jokowi, pertarungan antara kelompok oligarki di masa periode pertama Pak Jokowi yang menunjukkan lagi-lagi ada contesting oligark di periode pertama.
terutama di tahun 2014 sampai 2016. Nah, contesting oligah ini penting karena oligarki itu pasti punya interest yang beda, ya kan? Nah, karena beda, akhirnya terjadi proses recheck dan mereka menjadi penting karena mereka melihat bagaimana publik melihat preferensi terhadap pertarungan para oligarki tadi. Tapi di periode kedua yang terjadi bukan contesting, tetapi oligarki itu nyatu. Mereka ditemukan dalam berbagai macam kepentingan, revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang Minerba, kemudian juga Undang-Undang IKN, kemudian Cipta Kerja. Jadi ada banyak kepentingan yang menyatukan sedemikian banyak oligarki, dan oligarki itu masuk ke dalam partai, dan itu yang membuat posisi Pak Jokowi menjadi super kuat dalam pengertian di periode Pak SBY menjadi presiden, meskipun polanya sama, oligarki masuk dalam partai politik ditumpuk dalam kabinet turah, kabinet oversize yang dibentuk oleh Pak SBY, tetapi bedanya zaman itu partai politik yang mengontrol presiden. Dalam banyak kasus kan presiden tidak mampu mengontrol kabinetnya sendiri. Tapi dalam masa Jokowi itu kebalikannya. Jadi alih-alih partai politik mengontrol presiden, Presiden Jokowi yang mengontrol partai politik. Dan ini yang membuat agenda-agenda kebijakan yang tidak populer sekalipun lolos. Itu tadi karena ada kemenyatuan kepentingan para oligark, sesuatu yang sebenarnya akan sangat berguna buat demokrasi jika mereka berkelahi. Jadi demokrasi itu diuntungkan kalau mereka berkelahi, bukan bersekongkol. Berkelahi dalam pengertian idenya bertentangan, interestnya bertentangan. Nah, ada secerca harapan dalam kasus gagalnya penundaan pemilu, di mana kepentingan oligarki lagi-lagi tidak sama. Ini yang menjelaskan mengapa kemudian ide tentang penundaan atau 3 periode gagal. Karena tidak ada kesamaan terkait dengan apakah masa pemerintahan Pak Jokowi harus diperpanjang atau tidak. Jadi saya membacanya memang ada kepentingan ekonomi politik plus tentu norma atau nilai demokrasi yang berbeda. Ada kelompok di sekitar Pak Jokowi yang sangat agresif untuk mengusung ini, tapi lupa bahwa pemerintahan ini bukan hanya dia yang punya. Ada banyak kepentingan lain yang mungkin berseberangan, dan karena mereka berkelahi dalam soal isu ini, publik bisa mendesakkan agenda supaya stop terkait dengan wacana penundaan atau 3 periode. Ada satu hal saya mau tanyakan ke Anda. Ini menarik. PDIP sebagai partai pengusung utama, itu dengan total menolak rencana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Sementara para pembantu utamanya Pak Jokowi, kita tahu, itu mengusungnya dengan sangat keras. Betul. Dan kita lihat sudah sangat jauh nih, Bro. Betul. Pada wilayah partai politiknya ada 3 partai politik yang mengusungnya, meskipun ada 2 yang tampaknya sudah menyatakan agak mundur sedikit ya, Golkar dengan PAN. Oke. Tetapi pada akar rumput, mulai dari kepala desa, kelompok pemuda, saya sudah undang ke tempat saya ini, itu masif sekali melakukan pertemuan ke berbagai tempat. Kita harus membaca seperti apa ini hubungan antara PDIP dengan istana atau Teguh Umar dengan istana. Ya, begini, pertama saya harus akui apa yang diorkestrasikan oleh kelompok pendukung penundaan pemilu yang punya implikasi perpanjangan masa jabatan presiden maupun ide tentang 3 periode masa jabatan presiden sebagai tantangan paling besar terhadap demokrasi pasca reformasi. Mengapa saya sebut sebagai tantangan paling besar terhadap demokrasi? Karena didesain dengan sangat serius. Tadi ada mobilisasi kepala desa, ada gerakan the so-called relawan yang melibatkan kawan kita, Godari gitu ya. Saya belum undang Godari. Ada dukungan dari elit-elit partai pendukung 3 partai sebelumnya kan, Golkar, PKB dan PAN ya. Kemudian ada pernyataan serius dari para menteri, para pembantu utama loh. Pembantu utama ada Pak Luhut,
ada Bahlil, ada Pak Erlangga sendiri yang notabene juga Menko Perekonomian. Jadi ini tantangan paling serius. Tetapi lagi-lagi dalam konteks demokrasi yang tadi saya jelaskan di awal, yaitu pertarungan antar interest, antar kepentingan, poliarki ini istilahnya Robert Dahl, itu demokrasi itu tidak bisa dikangkangi oleh satu pihak ketika demokrasi bertentangan dengan interest masyarakat banyak. Jadi kita itu punya berkepentingan sekali memprovokasi pertarungan antara oligark, antara elit. Karena terus terang beberapa tahun terakhir sebelum kejadian yang belakangan terkait dengan gagalnya penundaan, itu yang terjadi adalah kepentingan para oligark itu menyatu. Dan itu yang membuat semua agenda yang tidak populer itu lolos, mulus. Mulai dari revisi Undang-Undang KPK sampai terakhir adalah revisi Undang-Undang Minerba, Cipta Kerja, dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini itu saya baca mengapa ada pertentangan antara orang sekitar Pak Jokowi dengan PD Perjuangan, karena memang perbedaan kepentingan terkait dengan faktor ekonomi politik. Jadi faktor ekonomi politik, karena kita tahu mungkin ada pihak yang merasa sekelompok orang di sekitar istana ini yang paling punya kepentingan untuk perpanjangan masa jabatan presiden untuk kepentingan bisnis. Dan itu bertentangan dengan kelompok yang lain yang berada di luar istana tetapi bagian besar dari koalisi Pak Jokowi yang kita tahu namanya PD Perjuangan. Dan menurut saya perbedaan kepentingan itu sah. Justru kita berharap perbedaan itu diekspos ke publik. Ya. Belum lagi misalnya saya harus apresiasi komitmen demokrasi Ibu Mega. Jadi dalam sebuah acara di televisi beberapa hari lalu saya ditanya kenapa Ibu Mega menjadi ketua PD Perjuangan lebih dari 2 dekade. Nah dalam kasus PD Perjuangan menolak gagasan penundaan, saya apresiasi. Saya bilang bukan soal lamanya. Apakah seseorang menjadi ketua umum PDI Perjuangan atau partai lain itu punya manfaat besar buat demokrasi atau tidak. Kalau tidak punya manfaat meskipun sebentar juga nggak ada gunanya. Iya. Dan terus terang, kemarin gagalnya orkestrasi besar terkait dengan ide penundaan atau 3 periode, itu key player-nya adalah Ibu Mega. Anda yakin itu sudah gagal? Saya memang harus benefit of the doubt-nya, kita harus kasih semacam peluang untuk berhasil, tetapi peluang keberhasilannya udah less than 2%, udah makin kecil. Kenapa? Simple. Hitungan saya begini. Sebelum menjawab ke sana, Ibu Mega kalau ikut rombongan pendukung penundaan itu kekuatan pendukung penundaan atau 3 periode itu udah 50% plus. Oke. Dan posisi Ibu Mega itu mempengaruhi sikap Gerindra dan Nasdem. Nasdem bersuara keras karena melihat Ibu Mega yang menolak. Ya. Menurut saya Ibu Mega itu kemarin posisinya sangat krusial sehingga agenda ini paling tidak sampai sekarang gagal. Nah pertanyaannya seberapa gagal, seberapa mungkin agenda ini bisa diputar ulang. Pertama, kalau kita lihat data saya bersama Cornell University ini baru saja selesai tanggal 7 sampai 12 April ya, kita melakukan survei nasional. Mereka yang menolak penundaan dan 3 periode itu meningkat tajam di tingkat publik. Sebelumnya 60-an%, sekarang kisarannya dari berbagai macam simulasi itu 82 sampai 89%. Ini survei tatap muka nih Bang Akbar. Artinya kalau kita analisis di tingkat pengguna media sosial, itu tingkat penolakannya jauh lebih tinggi. Bukan seperti klaim Pak Luhut ada 110 juta, data kami justru super mayoritas menolak kalau di tingkat media sosial maupun di tingkat umum. Dan itu survei itu dilakukan memang setelah demo mahasiswa. Jadi alih-alih orkestrasi itu meningkatkan sentimen positif terkait dengan dukungan isu penundaan atau 3 periode, malah meningkatkan antipati publik. Jadi di tingkat massa betapapun ada belasan ribu kepala desa, saya nggak khawatir. Karena mereka bicara untuk kepentingan kepala desa sendiri, tapi rakyatnya banyak yang menolak. Kemudian yang kedua, di tingkat elit itu juga sudah mulai menurun tensi untuk memperjuangkan agenda itu. Bahwa Pak Jokowi tidak mengatakan 2024 masa jabatan selesai, iya.
Tetapi kalau kita lihat sekarang, udah ada 2 partai yang sebelumnya mengusung udah balik badan, Golkar dan PAN. Ya. Yang kedua, awalnya mau testing the water, tapi ternyata bisa berimplikasi pada playing with fire. Awalnya mau cek ombak, ternyata punya implikasi mendatangkan tsunami, bukan ombak, tsunami penolakan. Nah ini yang kemudian membuat Presiden Jokowi mengadakan rapat kabinet di hari Minggu, sehari sebelum demo mahasiswa, yang kira-kira memberi sinyal kepada publik pemilu tetap 2024. Jadi saya merasa peluang untuk berhasilnya agenda ini itu sangat kecil. Mungkin hanya mukjizat yang bisa membuat agenda penundaan atau 3 periode tadi bisa dijalankan. Saya ingin tahu dari kacamata seorang political scientist seperti Anda, menyangkut dengan ide ini. Jujur saya tertarik. Apa sebenarnya menurut Anda alasan dari para pengusung ini yang begitu kekeh meminta dan melakukan banyak cara untuk mengegolkan agenda ini? Ada 2 catatan yang bisa kita ambil dari berbagai diskusi di ruang publik. Pertama adalah mungkin karena faktor IKN. Yang kedua soal utang negara. Di tempat saya ini, Profesor Didi Rahbini mengatakan kemungkinan Pak Jokowi itu akan meninggalkan utang sekitar 10.000 triliun. Saya tanya, apakah masalah? Dia bilang tidak masalah selama angka pertumbuhan ekonomi kita di atas 7%. Tapi kalau dibawa dari itu, maka akan jadi problem. Apakah seperti itu? Saya bukan ekonom, jadi saya tidak tahu persis soal hitung-hitungan matematis hutang terkait dengan implikasi sebagian dari kalangan di sekeliling presiden untuk menggolkan agenda penundaan pemilu yang punya implikasi masa jabatan presiden diperpanjang. Mungkin benar, tetapi saya melihat pada dasarnya siapapun presiden, siapapun penguasa, itu nature-nya ingin memperpanjang masa kekuasaan. Jadi di mana-mana seseorang penguasa itu pengennya memperpanjang. Jadi diktum lama Lord Acton, ya, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely, itu pada dasarnya udah semacam hukum besi, ya, kekuasaan. Tetapi begini, kalau misalnya setiap penguasa punya intensi untuk memperpanjang masa kekuasaan, tugas kita yang ada di luar kekuasaan untuk mengingatkan bahwa itu salah. Dengan sekeras-kerasnya, dengan sehormat-hormatnya, dengan selantang-lantangnya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat kelompok itu begitu antusias menggolkan itu? Apakah faktor hutang? Wallahu alam, saya tidak tahu, saya bukan seorang ekonom. Tetapi banyak orang juga yang melihat faktor IKN. Nah, kalau kita lihat pengalaman negara yang memindahkan ibu kotanya, misalnya kayak kasus Kanada dengan ibu kota barunya Ottawa, atau kasus Australia dengan ibu kotanya Canberra, itu rata-rata 2 ibu kota baru ini baru kelihatan rame, ada tanda kutip peradabannya, itu setelah 50 tahun pindah. Ya. Jadi setelah 50 tahun pindah, Canberra sama Ottawa baru tuh ada peradaban, ada jejaknya. Sebelumnya ya cuma gedung parlemen saja. Paling cepat itu adalah kota Brasilia sebagai pengganti Rio de Janeiro di Brasil, 30 tahun. 30 tahun. Apalagi. Jadi nah kasus di Indonesia ini ada upaya untuk mempercepat, ya, IKN setelah diundang-undangkan. Nah, pertanyaannya seberapa cepat kalau kita mengacu pada pengalaman negara lain. Saat yang sama Presiden Jokowi punya masa pembatasan sesuai dengan konstitusi, 2024 selesai. Undang-undang selesai, tetapi perangkat perundang di bawahnya kan masih banyak yang belum selesai. Kemudian bagaimana dengan infrastrukturnya? Jadi memang tidak mungkin bisa selesai di masa pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi ada kekhawatiran, dugaan saya, kalau misalnya Presiden Jokowi tidak diperpanjang, ini menurut kekhawatiran menurut sebagian orang di sekelilingnya, itu legasi Pak Jokowi terkait dengan IKN itu tidak berlanjut. Itu mungkin ya satu spekulasi terkait mengapa ada keinginan untuk memperpanjang
masa jabatan Presiden Jokowi. Tapi yang jelas pendekatan ekonomi politik. Ada kelompok yang mungkin mendapatkan semacam manfaat ya selama Presiden Jokowi menjadi presiden. Sesuatu hal yang lumrah di banyak tempat, tetapi manfaat itu kan ada batasnya. Ya. Menurut konstitusi per 5 tahun sekali, hanya bisa diulang 2 kali. Jadi kalau kemudian diperpanjang, itu artinya melanggar warisan reformasi. Reformasi itu kalau diperas cuma satu, pembatasan masa kekuasaan. Nah kalau itu pun dilanggar, apalagi yang tersisa dari reformasi. Pada akhirnya kita akan bicara tentang 2024. Tadi kita sudah bicara tentang penundaan. Bur mengatakan pasti gagal. Setidaknya probability-nya besar sekali. Kegagalannya. Maka kemudian kita akan bicara tentang 2024. Mau tidak mau itu berpengaruh pada posisi Pak Jokowi. Ya. Dan juga orang-orang yang berniat untuk maju. Coba tampilkan data capres kita menurun dengan riset indikator pada 2 bulan yang lalu. Ya. Ini, oke. Pada survei bulan Februari ini Prabowo Subianto masih leading ya. Betul. 21,9%. Meskipun selisihnya dalam margin of error. Iya, betul. Itu selisihnya kecil sekali. Ganjar Pranowo 19,8, Anies Baswedan 16,4. 3 nama tertinggi survei. Tapi kabarnya hari ini akan dirilis survei terbaru pada saat kita ngambil gambar ini, itu sudah berubah. Betul. Apa yang terjadi? Jadi kita punya 3 survei terakhir, survei nasional bersama Cornell University, kemudian bersama satu lembaga multinasional, dan terakhir adalah yang kita rilis itu ya, itu yang kita adakan sendiri. Itu ada perubahan. 3 survei terakhir kami itu Ganjar secara absolut sudah menyalip Prabowo Subianto. Meskipun dalam margin of error. Jadi dalam berbagai macam simulasi Ganjar udah di peringkat pertama, tapi selisihnya dengan Pak Prabowo yang di peringkat kedua itu statistically insignificant. Anies naik juga cukup signifikan di survei terakhir yang akan kita rilis siang ini. Jadi ada 3 nama yang selisihnya itu tipis-tipis. Seru sekali kayaknya. Seru sekali. Nah, jadi dinamika elektoral itu terjadi di 3 top 3. Sementara di lapis kedua itu relatif tidak ada pergerakan kecuali Sandiaga dan Ridwan Kamil dan AHY trennya agak turun, Erick Thohir agak naik. Tetapi nama-nama yang di papan kedua ini terlalu jauh dengan 3 nama teratas itu. Jadi data kami memang akan sangat kompetitif pemilu 2024 dan sepertinya Pak Prabowo yang relatif agak kurang diuntungkan. Mengapa? Karena tingkat kedikenalan Pak Prabowo itu sudah maksimal. Jadi tingkat kedikenalan Pak Prabowo udah hampir 100%, Anies Baswedan baru dikenal 85%, kemudian Ganjar Pranowo 72%. Malah baru 70 ya? Baru 72%. Tapi posisi udah di peringkat pertama. Cuma, ketika karena 3 nama ini tidak ada satupun yang unggul, ya kan? Tidak otomatis tidak ada yang bisa menang 1 putaran karena tidak ada yang mencapai 50%. Maka kemungkinan putaran kedua tinggi. Karena tidak ada yang bisa mencapai 50%, kemungkinan kalau 3-3-nya dapat tiket, maka harus ada runoff. Nah, pertanyaannya siapa yang lolos putaran kedua? Mungkin Ganjar lolos putaran kedua. Tetapi kalau misalnya yang lolos putaran kedua itu Ganjar versus Pak Prabowo, pendukung Anies itu sedikit lebih banyak yang lari ke Pak Prabowo ketimbang Ganjar di putaran kedua. Atau sebaliknya, Ganjar versus Anies, Pak Prabowo nggak lolos putaran kedua, Anies yang lolos versus Ganjar, pendukung Pak Prabowo sedikit lebih banyak yang lari ke Anies ketimbang ke Ganjar. Jadi sebenarnya masih belum certain siapa yang unggul. Karena memang situasinya sangat kompetitif. Ini beda dengan waktu Bang Akbar tahun 2014 ya, menyukseskan Pak Jokowi itu beda. Atau waktu Pak SBY menang 2004. Waktu itu Pak SBY atau Pak Jokowi menang dengan nyaman. Tetapi yang sekarang gejalanya sepertinya uncertainty-nya sangat tinggi. Problemnya adalah
hanya Pak Prabowo yang memiliki tiket hari ini setidaknya. Betul. Bagaimana Anda menjelaskan situasi ini? Memang Pak Prabowo punya tiket, tapi tiketnya tidak cukup. Karena Gerindra tidak mencapai 20% presidensial threshold. Jadi Pak Prabowo atau Gerindra jika ingin memajukan Pak Prabowo harus berkoalisi dengan partai lain. Ya. Kalau Pak Prabowo atau Gerindra berkoalisi dengan P3 saja nggak cukup. Suara P3 tidak cukup untuk menutupi kekurangan Gerindra. Tapi kalau dengan PAN, dengan PKS, dengan Nasdem cukup. Nah, masalahnya dua kompetitor yang lain lebih buruk lagi, nggak punya kontrol di partai. Anies apalagi bukan orang partai. Pak Ganjar misalnya orang partai tetapi bukan pemegang remote control partai. Tetapi pengalaman kami melakukan survei sejak tahun 99 sampai sekarang, karena lagi-lagi kembali ke penjelasan awal saya, karena reformasi itu meniscayakan betapa pentingnya publik dan tidak ada partai yang berani nekat mencapreskan calon tanpa potensi menang sama sekali, maka saya punya semacam hipotesis yang didasarkan pada pengalaman sebelumnya, kalau ada seorang calon presiden, meskipun bukan orang partai sekalipun, tetapi punya potensi elektabilitas yang menang, yang tinggi, itu kemungkinan besar partai-partai akan ngantri. Jadi misalnya, kalau ada seseorang, Ganjar misalnya, tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan, saya masih yakin partai non PDI Perjuangan akan menunggu dengan gegap gembita Ganjar jika maju tanpa melalui tiket PDI Perjuangan. Anies bahkan bukan orang partai, tapi dengan tingkat elektabilitas sekarang yang menurut saya kompetitif buat seorang Anies Baswedan, akan banyak partai yang coba melamar Anies Baswedan. Jadi ini lagi-lagi menyulitkan buat ketua umum partai-partai ya, karena meskipun mereka punya tiket partai atau punya posisi strategis di partai politik, tetapi partai umumnya pengen menjadi bagian dari rombongan pemenang, dan umumnya mereka melihat dari hasil survei menjadi konsideran untuk menentukan siapa. Nah misalnya kita bisa merujuk pada pengalaman senior kita, Pak Abu Rizal Bakri ya. Tahun 2013 beliau adalah ketua umum Partai Golkar, elektabilitas sebagai capres itu lumayan loh Pak Ical itu. Sekitar 7-9% sebagai capres. Jangankan sebagai capres, sebagai cawapres pun beliau tidak mendapatkan tiket. Bahkan Golkar juga tidak mendukungnya. Jadi ini betapa ironis memang sesuatu yang membuat partai politik sekalipun harus berhitung panjang. Kalau misalnya mereka pengen menang, tetapi kalau kadernya sendiri tidak cukup kompetitif untuk memenangkan, mereka mungkin bisa turunkan dari capres menjadi cukup call-nya cawapres. Tetapi kalau ternyata tidak cukup juga menyumbang potensi menang, kalau maju sebagai cawapres, dan harus negosiasi dengan partai lain dalam rangka menominasikan pasangan capres, mungkin hanya sekedar sebagai pengusung, tetapi tidak mampu menggolkan kadernya sebagai capres atau cawapres. Jadi saya tidak melihat itu sebagai ini yang menjelaskan mengapa banyak politisi kemudian mencoba melakukan pencitraan ya untuk meningkatkan elektabilitas, karena mereka tahu partai politik itu satu institusi yang paling rasional. Mereka pengen ikut bagian dari, kalau istilah teknisnya namanya bandwagon effect, pengen ikut bagian dari rombongan kereta pemenang, dan karenanya mereka melihat, nah setidaknya ada 3 calon yang potensi menangnya tinggi, dan mungkin buat elit ketua umum partai yang lain, mereka masih bisa berharap kalau elektabilitasnya rendah, minimal di posisi nomor 2. Bur, makasih ya. Sama-sama, Bang. Luar biasa. Selalu menyenangkan berbicara dengan seorang political scientist seperti Burhanuddin Muhtadi. Tampaknya memang kita harus mendengarkannya. Karena ternyata kolaborasinya bahkan telah sampai pada Cornell. Saya membaca beberapa bukunya, itu bahkan diterbitkan di berbagai jurnal dan diterbitkan dalam bentuk buku bersama dengan para profesor, para political scientist dari berbagai belahan dunia. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Luar biasa.